Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini menjamah jubah Yesus. Injil mengisahkan banyak orang yang mengalami kesembuhan hanya dengan menyentuh jubah Yesus. Ketika Yesus mendarat di Genesaret, banyak orang sudah mengenalnya. Mereka lalu dengan cepat berlari dan mendapatkan Yesus agar mengalami kesembuhan. Mereka tahu bahwa Yesus memiliki belas kasih yang tinggi, sehingga semua yang datang kepadanya pasti mengalami kesembuhan. Yesus selalu memperlihatkan keberpihakannya pada yang menderita dan sakit. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat situasi yang jauh dari sempurna. Banyak orang mengalami sakit penyakit, banyak orang kerasukan roh-roh jahat. Hal ini membuat orang-orang sulit untuk menerima kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus sendiri. Oleh sebab itu, ketika mereka datang kepada Yesus, pasti mereka mengalami kesembuhan dan pembebasan. Saudara yang terkasih, setiap kita yang sakit dan menderita pasti ingin sembuh dan selamat. Iman sesederhana orang-orang yang datang hanya menjamah jubah Yesus dan menjadi sembuh perlu diteladani oleh kita. Iman yang sederhana tidak berarti bahwa kita menganggap remeh iman kita, melainkan iman yang sederhana adalah iman yang benar-benar keluar dari hati yang paling dalam, yang menaruh harapan hanya pada Yesus. Dengan begitu, kita pun akan mengalami keselamatan dalam Kristus. Kita tidak perlu lari ke dukun dan paranormal. Kita hanya perlu menyerahkan diri kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita, dan menyerahkan semua sakit penyakit untuk diobati. Maka percayalah, campur tangan Tuhan akan menyelamatkan kita dari sakit yang kita derita. Kita berdoa, semoga Roh Kudus meneguhkan iman kita, sehingga kita beroleh keselamatan dari Tuhan sendiri, terutama pada saat kita mengalami sakit dan pencobaan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.